Baik, selesai dari saya untuk saudara, kita alihkan ke ahli bahasa. Pindah mic-nya. Pak Dr. Andus Kri Sanjaya M. Hum. Betul, Iya. Mulia. Bekerja saat ini di mana, Pak? Di program studi sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Yang Mulia. Baik. Pendidikan terakhirnya? Magister Ilmu Humaniora, Yang Mulia. Baik. Artinya dosen? Pekerjaannya dosen, Yang Mulia. Baik. Keahlian khususnya? Keahlian khusus saya adalah linguistik forensik, Yang Mulia. Keahlian para dosen di program studi kami ini ada dua, ahli sastra dan ahli linguistik. Di antara yang ahli linguistik ada linguistik deskriptif, ada linguistik yang sifatnya linguistik terapan. Saya termasuk linguistik terapan, yaitu linguistik forensik, Yang Mulia. Oke. Menyangkut perkara terdakwa yang dua, yang satu ini tidak ikut saudara sebagai ahli, yang dua sebelah sana. Apakah pernah diminta memberi pendapat sebagai ahli? Pernah diminta berkaitan dengan apa yang dituliskan dan disampaikan oleh dua orang terdakwa tadi. Oke. Waktu itu dituangkan dalam berita acara? Dalam berita acara perkara BAP. Pendapat yang diberikan sesuai dengan keahlian saudara tentang apa waktu itu? Tentang makna dari perkataan para partisipan dalam suatu percakapan, Yang Mulia. Baik yang sifatnya diambil dari foto tampilan depan atau layar dari handphone atau gawai, atau yang ditanyakan secara lisan, atau keterangan-keterangan para pihak yang disampaikan kepada saya, atau fakta kebahasaan lain yang bentuknya tabel-tabel kepada saya, Yang Mulia. Baik. Perkara ini ada kaitannya menyangkut adanya perintah dari atasan ke bawahannya. Bisa diberi ahli pendapat tentang kriteria dikatakan suatu perintah itu adalah merupakan perintah. Demikian juga yang menyangkut perintah resmi dalam suatu lembaga, misalnya di kepolisian. Silakan. Baik, jadi kalau dari segi norma bahasanya, sebuah kalimat dikategorikan sebagai kalimat perintah. Yang pertama, predikatnya harus kata kerja, Yang Mulia. Predikatnya harus kata kerja, kemudian dapat ditandai juga dengan tanda-tanda lain yang mengkategorikan itu adalah perintah. Misalnya dengan akhiran kan, baca dengan bacakan, tuang dengan tuakan, atau bentuk-bentuk yang lain yang sifatnya perintah halus seperti tolong, mohon, coba, bisa, itu menandai secara verbal adalah bentuk perintah. Kedua, juga dapat ditandai dari ujaran orang-orang yang menjadi partisipan dalam percakapan itu. Ya. Saya memberikan ilustrasi, misalnya kalau hanya kalimat bisa tuangkan sirup itu ke dalam gelas, ya, kalimat itu bisa bermakna adalah kemungkinan dapatnya sirup dituangkan ke dalam gelas. Tetapi jika sebelum kalimat itu ada perkataan yang merintahkan sebagai suatu perintah, maka bisa tuangkan sirup ke dalam gelas menjadi kalimat perintah, Yang Mulia. Misalnya, apa perintahnya, Bos? Bisa tuangkan sirup ke dalam gelas, maka bisa tuangkan sirup ke dalam gelas mutlak menjadi kalimat perintah. Bukan hanya karena bisa adalah bentuk perbuatan, tapi karena ada percakapan sebelumnya yang menguatkan itu adalah sebuah perintah. Yang kedua, kalimat perintah mengharapkan respon lawan bicaranya berupa tindakan atau perbuatan. Sedangkan kalimat tanya mengharapkan jawaban dari lawan bicara. Jadi apakah sudah makan, itu mengharapkan jawaban. Kalau ambilkan pulpen itu mengharapkan perbuatan atau tindakan. Sedangkan kalimat berita adalah kalimat yang menyampaikan informasi belaka, tidak mengharapkan tindakan dan tidak mengharapkan jawaban atas pertanyaan. Itu ciri-ciri dari sebuah kalimat perintah.
akal hanya siapa partisipan dalam sebuah percakapan itu bergantung pada siapa partisipannya yang mulia. Apakah kedudukannya satu sebagai atasan, satu sebagai bawahan, satu sebagai orang tua, satu sebagai anak, itu dapat diidentifikasi nanti dari kata-kata yang digunakan. Misalnya jargon adalah jargon itu kata-kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya jargon dok itu berarti adalah jargon di bidang kedokteran. Yang dipanggil dan disapa dok adalah profesi bidang kedokteran. Tapi kalau siap, itu adalah jargon di bidang militer atau yang menggunakan norma-norma militer. Seperti itu yang mulia. Gitu. Baik. Kalau terjadi ketidakjelasan bagi yang menerima perintah, bisa menimbulkan penafsiran ganda, bisa juga membuat pemahaman yang kabur. Setahu ahli, apa upaya yang bisa dilakukan? Jika ada sebuah kalimat perintah yang disampaikan oleh A ditujukan kepada B, lalu formasi kalimat perintah tidak dipahami oleh B, maka sepengetahuan dan sepengalaman saya B melakukan konfirmasi atas kalimat perintah itu. Peluangnya ada dua yang mulia, konfirmasi ke atas kalimat perintah itu. Peluang pertama, kalimat perintahnya tidak dipahami, maka dia lakukan konfirmasi. Kedua, kalimat perintahnya dipahami, namun tidak dapat mengerjakan perintahnya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama, kalimat perintah tidak dipahami. Yang kedua, kalimat perintahnya dipahami tetapi tidak dapat mengerjakan perintahnya, maka melakukan konfirmasi. Itu yang saya ketahui yang mulia. Baik, ya. Tadi menyangkut perintah. Kalau menyangkut narasi, bisa ahli terangkan? Silakan. Dalam pengertian linguistik, narasi adalah jenis teks yang mengisahkan sesuatu yang mulia. Jenis teks yang mengisahkan sesuatu. Jadi narasi itu orang awam memaknainya sebagai perkataan. Dalam ilmu linguistik, narasi itu jenis teks yang harus ada orang atau tokohnya, harus ada waktunya, harus ada tempatnya, harus ada perbuatannya. Itu yang disebut dengan narasi. Tapi kalau kalimat biasa, maka itu disebut dengan kalimat berita yang mulia. Yang membedakannya dengan perintah tadi apa? Satu dari konstruksi kalimatnya, yang kedua dari respon yang diharapkan yang mulia. Kalau kalimat berita tidak mengharap respon. Kalau kalimat perintah mengharap responnya berupa tindakan atau perbuatan. Kalau kalimat tanya mengharap responnya berupa jawaban. Diketahui atau tidak diketahui jawabannya, namun yang diharapkan adalah jawaban. Itu yang mulia. Baik. Dalam suatu organisasi, kita ambil organisasi kepolisian. Kita ambil organisasi kepolisian. Itu kan ada atasan, ada bawahan. Bisa disebut ada komandonya. Kan begitu. Ahli. Apakah perintah atasan kepada bawahan tersebut bisa dikategorikan sebagai perintah atau narasi? Apa yang membedakannya? Jika itu sifatnya normatif berdasarkan institusi, maka institusi yang mengatur yang mulia. Namun tanda bahasanya dapat dilihat dari tadi, wujud kalimatnya apakah perintah, kemudian respon yang diharapkan adalah berupa tindakan. Jadi kepada orang tua, kepada anak pun juga dapat ditandai adanya sebuah perintah, bukan karena norma yang diatur dalam keluarga, tapi kalimatnya memiliki konstruksi perintah, yaitu predikat verba perbuatan. Dan respon yang diharapkan adalah tindakan. Nak, ambilkan ayah minum. Tidak ada yang mengatur regulasi, tapi dari ambilkan menandai bahwa itu adalah kalimat perintah dari si pengujar kepada lawan bicara atau orang yang diajak bicara. Gitu ya. Apakah bisa disebut kalau suatu perintah itu wajib dilaksanakan, tapi kalau narasi tadi bisa diabaikan, seperti itu kah? Hakikatnya perintah mengharapkan respon berupa tindakan yang mulia. Soal wajib dan tidak wajib norma di antara partisipannya. Baik, oke. Seperti ini contohnya, ini dalam konteks kedinasan, atasan dan bawahan. Nah, seperti itu ya. Perintah dari atasan itu ganti sebagian dengan tawas. Itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah yang mulia. Perintah ya. Karena ganti. Nah, berarti harus ada respon
dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Baik. Dari perintah tersebut, apakah menurut ahli itu sudah jelas atau masih ambigu, memerlukan penafsiran supaya bisa dilaksanakan oleh penerima perintah? Dari pilihan katanya tidak ada yang ambigu, Yang Mulia. Tidak ada yang Ambigu jelas ya. itu jelas. Ambigu itu izin maknanya tidak satu tetapi dua, sehingga lawan bicara bingung. Saya izin berikan contoh Yang Mulia, kalimat yang ambigu sehingga pendengar menjadi ragu apakah yang dimaksud A atau B. Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Jika saya tanya, yang nakal siapanya? Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Maka ambigu karena nakal adjektiva yang bisa melekat pada istri dan bisa melekat pada jenderal. Tapi kalau kalimatnya istri jenderal yang cantik itu suka memasak, maka cantiknya tidak ada keraguan adalah pada istrinya. Nah, pada ganti tadi, dengan kata ganti tadi tidak menimbulkan keraguan Yang Mulia. Tidak ya. Baik. Jelas perintahnya ya. Jelas. Kalimat perintahnya. Kemudian ada lagi seperti ini perintah. Jangan lupa ya Singgalang 1. Nah, itu apakah narasi atau perintah yang jelas tidak perlu penafsiran? Dari konstruksi pilihan katanya jangan itu adalah perintah ya. Tergolong perintah untuk tidak melakukan sesuatu hal. Yaitu jangan. Sedangkan yang diperintahkan sampai dengan lupa. Jadi jangan lupa itu perintah untuk jangan sampai lupa tentang sesuatu. Sesuatu itu adalah sebelah kanan kata lupa yaitu Singgalang 1. Oke. Apakah dengan istilah simbol Singgalang 1 itu harus memerlukan penafsiran atau sudah jelas bisa dipahami oleh penerima respon? Jika menggunakan kata seperti itu, maka itu berupa sandi Yang Mulia. Hanya partisipan bicara yang mengetahui yang dimaksud dengan Singgalang 1. Jika diragukan makna Singgalang 1, maka lawan bicara mengkonfirmasi lagi. Apa yang dimaksud Singgalang 1, Bos? Singgalang 1 yang di mana, Bos? Misal ada 2 Singgalang 1. Atau Singgalang 1 yang kapan, Bos? Itu kalau ada keraguan mengenai Singgalang 1. Tetap saja seperti perlu konfirmasi Yang Mulia. Jika tidak ada konfirmasi, maka sandi yang dikuasai oleh dua pihak tadi Yang Mulia. Oke. Terus, ini ada perintah. Tukar barang bukti dengan tawas. Ini perintah yang jelas atau hanya merupa narasi? Pilihan kata tukarnya di situ sudah jelas sebuah perintah Yang Mulia. Jelas ya. Jelas. Perintah yang harus direspon oleh penerima perintah. Mengharapkan respon berupa tindakan atau perbuatan dari lawan bicara. Baik. Kemudian, ini carikan lawan. Nah, ini coba carikan lawan. Nah, ini perintah yang jelas atau hanya narasi atau memerlukan penjelasan kemudian dari penerima respon ke pemberi perintah? Baik. Kalau hanya penggalan itu, maka predikat verba carikannya sudah jelas Yang Mulia. Sedangkan lawannya bersifat kontekstual. Yang dimaksud lawan harus hadir dalam konteks. Jadi kalau misalnya percakapan di antara pembalap, carikan lawan berarti carikan lawan bertanding. Tapi kalau bermain catur, carikan lawan untuk bermain catur. Tapi dalam peristiwa jual beli, carikan lawan berarti carilah pembeli. Begitu, jadi sifatnya kontekstual Yang Mulia. Oke, artinya jelas ya. Kemudian ini, bawa sembako dari Sumatera Barat atau Bukit Tinggi. Nah, itu apakah perintah yang jelas?